Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuhara Dilestari, perwakilan dari SMA Negeri 3 Mataram. Hari ini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Sari Bulan. Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pangeran dari kerajaan Sumbawa bernama Datu Pandai. Datu Pandai sepertinya tengah bingung. Dia selalu saja memimpikan seorang wanita cantik yang bernama Sari Bulan. Dia pun mengajak para pengawal untuk mencari siapakah Sari Bulan ini. Di tengah perjalanan mencari, dari kejauhan dia melihat sebuah pulau di tengah lautan. Dia pun pergi ke pulau tersebut. Dan ternyata di pulau tersebut dia bertemu dengan gadis yang ia impikan. Ya benar, dia bertemu dengan Sari Bulan. Singkat cerita, mereka menikah dan kini Sari Bulan tengah hamil anak dari Datu Pandai. Datu Pandai pun berpikir, apakah saya harus kembali ke istana? Istrinya yang mendengar hal tersebut pun mengiyakan ajakan suaminya. Datu Pandai bersama Sari Bulan dan seluruh pengawal kerajaan pun kembali ke kerajaan Sumbawa. Di tengah perjalanan, Sari Bulan yang tengah hamil besar pun tiba-tiba menginginkan daging kuda menjangan. Dia pun berkata kepada suaminya, "Suamiku, sepertinya aku ingin daging kuda menjangan. Bisakah kau pergi berburu untukku? Kulihat di sana ada pulau. Bisakah kita berhenti sebentar dan pergi berburu?" Suaminya pun mengiyakan permintaan istrinya tersebut. Datu Pandai dan para pengawal turun dan pergi berburu, sedangkan Sari Bulan tetap diam di kapal. Tapi ternyata pulau tersebut adalah Pulau Dewata, tempat kerajaan jin dan iblis berkumpul. Dan benar saja, dari kejauhan tampak seorang pelayan iblis yang bernama Kunti melihat Sari Bulan. Dia pun berceletuk seperti itu. Wanita itu sepertinya istri pria tampan tadi. Enak sekali hidupnya. Aku juga ingin sepertinya. Lihat saja kau. Dia pun mendatangi kapal yang terdapat Sari Bulan. Kemudian dengan jahatnya dia mencongkel kedua bola mata Sari Bulan dan mendorongnya ke arah lautan. Datu Pandai pun kembali setelah selesai berburu. Dia pun kaget melihat kapal yang porak-poranda dan kemudian dia mencari istrinya. Istriku di mana? Lalu dia melihat istrinya sedang berada di pojok kapal. Astaga, kenapa perut istriku mengempis? Kemana anakku? Astaga, apa ini kutukan? Ungkap Datu Pandai. Datu Pandai pun tetap melanjutkan perjalanan kembali ke kerajaan. Setelah sampai di kerajaan, dia mengajak Kunti yang tadi menyerupai Sari Bulan menduduki tahta permaisuri. Tapi yang ia tidak ketahui adalah Sari Bulan yang asli tetap berada di bagian bawah kapal. Tapi dia diselamatkan oleh sebuah kerang besar yang membawanya ke daratan. Setelah sampai ke daratan, dia melahirkan putranya yang diberi nama Aipat. Bertahun telah berlalu, Aipat, putra dari Sari Bulan, tumbuh menjadi anak kecil yang menggemaskan. Karena Sari Bulan yang kini telah buta, dia hanya bisa mencari makan dengan cara mengemis. Hingga pada suatu hari, ada seorang nelayan yang bernama Tangko. Memberikannya sebuah ikan yang besar dan memberikannya kepada Sari Bulan. "Makasih," ungkap Sari Bulan. Dia pun membawa ikan tersebut ke rumah, membelahnya, dan betapa terkejutnya Sari Bulan dan Aipat ketika dia melihat ternyata di dalamnya terdapat kedua bola mata Sari Bulan. Aipat pun memasangkan kedua bola mata itu ke rongga mata ibunya dan akhirnya Sari Bulan kembali bisa melihat. Karena rasa terima kasih yang mendalam, Sari Bulan dan Aipat mengabdikan dirinya kepada pelayan bernama Tangko tadi. Setelah berbulan-bulan berlalu, Sari Bulan dan Aipat tinggal di kediaman dari nelayan yang bernama Tangko tadi. Aipat diajarkan cara menunggang kuda. Kemudian tersiarlah kabar dari kerajaan kalau ternyata ada lomba pacuan kuda. Aipat pun berpikir, apa saya harus mengikuti lomba tersebut? Dia pun pergi atas restu ibunya ke kerajaan. Tapi yang ia tidak ketahui adalah raja dari kerajaan tersebut adalah ayahnya sendiri, Datu Pandai.
Setelah banyak perlombaan yang dia ikuti, sampailah ia kepada babak final dan akhirnya dia menang. Dia berhasil memenangkan perlombaan itu. Datu Pandai yang belum tahu kalau itu pertanyaan berkata demikian. Kau sudah menang, pemuda. Besok bawalah keluargamu ke istana, karena aku akan memberikan tahtaku kepadamu. Keesokan harinya, Aipat kembali bersama Sari Bulan. Dan betapa terkejutnya Datu Pandai ketika melihat bahwa itu adalah istrinya. Istriku, itu engkau. Siapa selama ini yang menjadi permaisuriku? Sari Bulan pun menceritakan kalau selama ini itu adalah jin jahat bernama Kunti. Datu Pandai mendengar hal tersebut, memanggil para pengawal untuk mencebloskan Kunti ke dalam penjara. Dan berbahagialah kedua pasangan tersebut. Mereka kembali bertemu dan tinggal di istana. Pesan yang bisa kita ambil di sini adalah tetap sabar menghadapi cobaan yang diberikan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan mencabut cobaan tersebut dan menggantinya dengan hadiah yang sangat indah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.